Hei, wanita tua. Ini kantor grup Ruby. Beraninya kau jualan di sini. Pergi sana. Bibi, kau nggak apa-apa? Apa kita perlu ke rumah sakit? Gak apa-apa, Nona. Terima kasih banyak, Nona. Minta maaf. Memangnya kau siapa? Menyuruhku minta maaf. Bisa-bisanya. Kalau kau nggak minta maaf, aku akan adukan ke grup Ruby. Silakan saja. Kakakku adalah direktur HRD grup Ruby. Apa kau paham? Kau takut kan? Hah? Direktur? Aku tunangan CEO grup Ruby. Kalau kau nggak minta maaf, aku akan minta pacarku untuk memecatmu. Iya, terserah kau saja. Aku akan buktikan sekarang. Baiklah, aku minta maaf. Sudah cukup kan? Gak apa-apa. Nona, terima kasih banyak. Gak apa-apa. Aku akan pergi. Tunangan CEO grup Ruby, kenapa aku berani berpikir begitu? Dia juga percaya lagi. Aku hampir telat wawancara. Pak Gilang, apa perlu saya peringatkan wanita yang pura-pura jadi tunangan Anda? Nggak perlu. Cari tahu hubungan antara direktur HRD dan satpam itu. Kalau memang benar, pecat mereka berdua. Baik, saya mengerti. Tunggu. Tunggu. Nona, lift ini khusus... Masuk saja. Terima kasih. Aku hampir telat wawancara. Nona mau ke lantai berapa? Lantai 15. Kebetulan sekali. Mungkin kita akan jadi rekan kerja nanti. Dia sangat tampan dan terlihat dingin. Ayolah, harusnya sebentar lagi sampai. Ayo, kita ke lantai bawah. Kalian? Kenapa kau ada di sini? Siapa dia? Teman yang gak begitu akrab. Apa kau bilang? Lepaskan! Siapa dia? Pacarnya. Iya, Masya. Apa kau pantas? Kau itu cuma mainan. Kau pikir aku suka padamu? Keluargamu miskin. Kau cuma punya tampang. Aku cuma perlu menggodamu sedikit. Dan kau langsung kegirangan. Semua sudah berakhir. Aku putus denganmu. Jangan ganggu aku lagi. Ayo pergi. Kasian. Kau beritahu satu hal lagi. Semua makanan yang kau buat, aku berikan pada anjing. Gak apa-apa, aku harus antar makanan untuk pacarku. Kalau makanannya dingin, pasti gak enak. Terima kasih. Tunggu. Ada apa? Ingat, aku yang gak suka kamu. Harusnya bukan kau yang bilang putus. Kau? Memang benar, orang yang suka panjat sosial akan bertingkah begini. Kalau kesempatannya sudah hilang. Kenapa? Kau mau coba juga? Semoga kalian mandul. Gak punya anak cucu. Kau? Jangan sombong! Kenapa dia datang ke kantor grup Ruby? Kayaknya mau wawancara. Dulu dia mau bekerja di grup Ruby. Dia berani macam-macam denganku. Pasti dia nggak tahu ayahku wakil CEO grup Ruby. Di daftar wawancara kalian, apa ada yang namanya Arsya Sherin? Ada, Jangan biarkan dia lulus. Singkirkan saja. tapi Aku akan minta ayahku untuk memberimu kesempatan naik jabatan. Asia, nggak disangka aku bisa menghancurkanmu semudah ini. Setelah bekerja keras bertahun-tahun, semua ini salahmu. Kau berurusan dengan orang yang salah. Pergi ke HRD, bilang ke mereka. Aku mau wanita yang di lift tadi diterima menjadi asisten pribadiku. Pak Gilang, Kau gugup melihatku? bukan begitu. Aku hanya berpikir aku nggak punya pengalaman kerja.
Jadi mungkin aku nggak cukup kompeten untuk ini. Pak Gilang, Anda memang tampan, tapi aku nggak bisa terima hal seperti ini. Bukannya kau bilang, aku tunanganmu. Hah? Bagaimana kau bisa tahu? Apa yang kau harapkan? Nggak ada. Baguslah, aku paling gak suka orang yang memanfaatkanku. Kau memenuhi syarat. Apa kau yakin Pak Gilang yang memintanya? Asia, apa yang kau lakukan? Kau nggak bisa merayu Yoga, jadi sekarang kau merayu Kak Gilang. Kenapa kau masuk tanpa mengetuk? Kak Gilang, jangan tertipu oleh wanita ini. Dia mengincar orang kaya. Diam. Apa kita seakrab itu? Namaku Asya Serin. Senang berkenalan denganmu. Aku berterima kasih padamu karena sudah menampung mantan pacarku. Sialan, kau... Lapor Pak Gilang, di sini ada yang belum gosok gigi. Kalau dia tetap di sini, kantor akan tercemar. Minta kau keluar dulu. Ayahmu pemegang saham, tapi kau bukan. Kau hanya karyawan biasa. Jangan asal masuk ruang CEO mulai sekarang. Tapi... Jangan sampai aku mengusirmu dari grup Ruby. Sialan, lihat saja nanti. Terima kasih sudah membantuku, Pak Gilang. Apa kalian punya masalah? Enggak. Dia orang yang membantuku. Pak Gilang, kau bilang aku akan menjadi sekretarismu, kan? Aku bersedia. Gak semudah itu. Apakah ada syarat lain? Tentu saja. Aku ingin kau menjadi tunanganku. Aisyah itu. Beraninya dia merayu Gilang. Apa? Dia nggak akan berani. Tapi aku melihat dengan mataku sendiri. Lalu kita harus apa? Kalau Asya pacaran dengan Gilang, dia akan balas dendam dan menginjak-injak kita seperti semut. Apa dia pikir menjadi keluarga kaya itu mudah? Ayahku bilang, ibu Kak Gilang punya tuntutan tinggi terhadap menantu. Selama bertahun-tahun belum ada satu wanita yang menarik perhatiannya. Aisyah hanya orang udik. Aku akan kasih tahu ibu Kak Gilang. Makin tinggi dia terbang, makin sakit dia saat terjatuh. Maaf, Pak Gilang, aku akan bersihkan. Cukup. Apa yang kau sentuh? Sudahlah, biarkan saja. Berikan jas untukku. Biar aku saja, Pak Gilang. Ini salahku. Aku harap aku bisa menebus kesalahanku. Baiklah. Baik. Pak? Pakaian Anda semuanya didesain khusus. Bagaimana kalau nggak muat? Terima saja apa adanya. Tapi merek pede. Harganya murah. Kualitasnya biasa saja, tapi modelnya bagus. Mungkin harganya murah untuk Anda. Tapi untuk Asya, ini... Aku akan beri dia kartu. Nah, padahal aku juga bisa melakukannya. Kau kenapa? Perlu kuantar ke rumah sakit? Nggak perlu. Cuma gula darah rendah. Oh, bagaimana sekarang? Apa sudah merasa baikan? Perlu aku panggilkan ambulans? Aku baik-baik saja. Sudah jauh lebih baik. Terima kasih, Nona. Namamu Asya Serin? Ya, Bibi. Bagaimana Bibi bisa tahu? Wanita ini nggak terlihat licik seperti yang Mita ceritakan. Bibi, ambil ini. Lain kali, Bibi harus bawa ini. Baik, berapa harganya? Gak perlu, ini murah, gak usah bayar. Aku masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Jaga dirimu, Bibi. Menurutku gadis ini cukup baik.
Sial. Permisi, saya ingin beli jas untuk pria setinggi 185 cm. Kami kebetulan punya satu set yang sesuai. Tunggu sebentar. Baik. Hei, bukannya itu mantan pacarmu? Sejak kapan kau mampu belanja di toko semacam ini? Asya, jangan pikir kau bisa seenaknya karena punya hubungan dengan Gilang. Orang sepertimu yang akan bisa masuk ke keluarga Ruby. Jangan mimpi. Kalian punya anjing di toko ini? Kenapa di sini berisik sekali? Silakan, totalnya 360 juta. Mahal sekali. Sepertinya Kak Gilang gak kasih kartu. Kau mau bayar sendiri? Kau perlu uang untuk bayar. Aku bisa bantu bayar. Apa kau bilang? Kau pikir aku gak ada? Jangan marah. Kau lagi gak enak badan kan? Biarkan dia tinggal bersamaku semalam. Saat kami pacaran, aku hanya boleh pegangan tangan sekali. 360 juta semalam. Sepertinya kau adalah wanita termahal di kota Nandra. Tentu saja aku bersih, karena aku tahu cara jaga diri. Kalau orang seperti kalian bisa tidur dengan siapa saja kan? Oh iya, kau nggak enak badan kan? Apa mungkin kau punya penyakit? Cepatlah periksa, jangan ragu untuk konsultasi. Untuk apa kau bersikap baik seperti ini? Kau mau menaikkan statusmu kan? Kalau nggak mampu beli, pergilah. Menurutku, Kak Gilang nggak menganggapmu serius. Benarkah? Benarkah? Kenapa aku nggak tahu kalau aku nggak serius pada tunanganku? Jadilah tunanganku. Bantu aku hindari kencan buta. Kau bisa mendapat posisi sekretaris dan 200 juta per bulan sebagai imbalan. Kalau salah satu dari kita menemukan orang yang kita suka, perjanjian ini akan dibatalkan. Baik, aku setuju. Aku akan cari waktu yang tepat untuk mengumumkan pernikahan kita. Aku harap kau nggak akan ingkar janji. Jangan khawatir, aku janji nggak akan menarik kembali kata-kataku. Tunangan? Gil, Pak Gilang, kau bercanda kan? Kau pikir aku seiseng itu? Pak Gilang, ini semua hanya kecelakaan. Ini pertengkaran antara dua wanita. Aku nggak bisa apa-apa. Pertengkaran antara wanita? Dia pergi begitu saja, aku nggak tahu. Dia membelikan baju untukku. Apa yang kau bicarakan? Aku sudah bilang berkali-kali, jangan lupa bawa kartu saat keluar. Kenapa aku bisa lupa? Tampan sekali. Aku buru-buru, lupa. Itu adalah kartu hitam yang gak ada limitnya. Dia benar-benar memberikannya. Pak Gilang, kami nggak akan ganggu waktumu bersama istrimu. Berhenti. Minta maaf. Minta maaf. Maaf Pak Gilang, yang kukatakan tadi hanya asumsiku sendiri. Kau hanya minta maaf padaku. Maaf Nona Asia. Tadi Nona Mita mengata-ngataiku dengan penuh semangat. Kenapa sekarang suaramu pelan? Apa kau lelah? Dasar jalang, beraninya kau mempermalukan aku begini. Maafkan aku Nona Asia, aku salah. Kulihat bajumu juga nggak murah. Bagaimana kalau aku yang bayar? Nggak perlu, jangan repot-repot lu ya. Aku bisa bayar sendiri. Aku nggak perlu tidur denganmu semalam. Aku mau kau berteriak, aku pria bajingan selama 10 menit di lantai bawah kantor. Bagaimana? Asya, aku minta maaf atas perlakuan tadi. Karena kita dulu pernah berhubungan. Hei, hentikan. Kita punya hubungan apa? Waktu itu aku buta. Untungnya, sekarang aku punya suami yang bisa membukakan mataku. Lakukan apa yang dia suruh. Atau aku akan memutuskan kerja sama grup Ruby dan grup Bora. Hei, kenapa kau main-main dengannya? Aku nggak tahu Kak Gilang akan suka padanya secepat itu. Dia pasti sudah selingkuh dariku sejak lama. Aku nggak akan biarkan dia pergi begitu saja. Aku nggak yakin keluarga Ruby bisa menerimanya semudah itu. Apakah ibu Kak Gilang udah tiba di kantor? Aku sudah pernah menceritakan hal ini padanya. Gak bisa, aku harus kirim pesan padanya lagi. Terima kasih untuk hari ini. Uang yang dibayarkan kepada Yoga bisa kau potong dari gajiku. Nggak perlu. Gak bisa begitu. Aku gak bisa seenaknya menghabiskan uangmu. Kau benar-benar mau belikan baju untuk mantanmu? Bukan begitu, aku... Untuk menjadi tunanganku, ada satu syarat lagi. Sebelum perjanjian berakhir, kau nggak boleh terlalu dekat dengan pria lain. Baik. Ibu, kenapa kau datang ke sini? Kalau aku nggak datang, aku nggak akan tahu kau punya tunangan lain. Bibi, kita berjumpa lagi. Kalian saling kenal. Ibu, jangan mempersulit Asya. Akulah yang mulai duluan. Mulai apa?
Hari ini aku datang untuk menyuruhmu menghadiri kencan buta sekarang juga. Kalau kau nggak suka wanita dari grup Narati itu, aku akan carikan yang lain. Tapi yang jelas, bukan dia. Bibi, kau salah paham. Aku hanya suka dia, nggak mau yang lain. Ibu, kalau kau nggak setuju, aku nggak mau menikah seumur hidup. Cerdas. Bibi pasti nggak akan setuju kami menikah. Untuk saat ini dia nggak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Kau yakin mau menikahi gadis ini? Iya. Baiklah, aku setuju. Tapi kalian harus daftarkan pernikahan kalian hari ini. Apa aku bawa kakak? Ini nggak ada di perjanjian kita. Aku tahu, ini di luar perjanjian kita. Enggak, aku belum kepikiran untuk menikah. Halo, Ibu. Asia, cepatlah pulang. Ayahmu mengalami kecelakaan di lokasi konstruksi. Mandornya nggak peduli. Sekarang ayahmu butuh 400 juta untuk operasi. Apa yang harus kita lakukan? Bu, jangan khawatir, Bu. Kirimkan alamatnya, aku akan segera ke sana. Ya? Aku bisa menikah denganmu. Tapi, apa aku boleh pinjam 400 juta dulu? Baiklah, selama kau membantuku mengatasi masalah ini. Lalu kapan kita bisa bercerai? Tergantung situasi. Tunggu apa lagi? Kantor catatan sipil sebentar lagi tutup. Ayo sekarang. Cepatlah. Ibu. Syukurlah. Ayo, kita harus temui kakek dan nenek dulu. Bibi, aku masih ada kerjaan. Apa bisa agak malam saja? Kalian masih muda. Kenapa sibuk sekali? Baiklah, aku akan pulang dulu. Kalau sudah selesai, cepatlah pulang. Oh iya, ingat, panggil aku ibu mulai sekarang. Aku bisa mengantarmu. Gak usah, aku akan naik taksi. Pakai kartuku saja. Antar aku ke rumah sakit Halsa. Kalian gak punya uang, jadi gak perlu mengobatinya. Kalaupun sembuh, dia akan lumpuh. Aku akan ganti rugi sekitar 200 juta. Kalau Dodi meninggal, kau dan anakmu masih bisa hidup. Kau nggak mau bayar biaya pengobatan selanjutnya, kan? Ini menyangkut nyawa manusia. Kenapa kau bisa sekejam ini? Wanita sialan. Benar-benar gak tahu malu. Wanita sialan. Benar-benar gak tahu malu. Ibu. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo, kita bayar dulu. Hentikan mereka, cepat. Kalau kalian berani, aku akan telepon polisi. Kau kira aku akan takut pada wanita jalang sepertimu? Telepon saja, besok aku akan cari seseorang untuk menghabisimu. Memalukan. Ayo pergi. Kejadian ayahku hari ini mungkin akan terjadi pada kalian. Kalian bekerja untuk orang yang gak berperasaan. Kalau kalian mengalami hal ini nanti, kau gak takut mereka perlakuan keluargamu seperti ini? Ayo pergi. Kalian gak butuh gaji ya? Kejar mereka. Siapa kau? Lepaskan aku. Kau pergi saja dulu. Ayo. Sebaiknya bocah sepertimu jangan ikut campur. Aku tahu kau terlihat garang, tapi sebenarnya pengecut. Pukul dia. Aku akan tanggung jawab. Baik. Jangan pukuli lagi. Jangan pukuli lagi. Aku hanya takut mengotori tanganku. Asia, ayahmu akan baik-baik saja, kan? Ibu, dia akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Aku sudah panggil dokter yang terbaik di sini. Asia, dia ini? Ibu, dia adalah bos di perusahaan baruku. Aku meminjam uangnya untuk biaya pengobatan hari ini. Anda sangat baik. Terima kasih, Anda benar-benar baik. Nggak perlu berterima kasih. Asia dan aku Ibu, sudah... kami sudah menandatangani kontrak. Jangan khawatir, aku akan bekerja untuknya dan pasti melunasinya. Syukurlah kalau begitu. Kerja yang benar, jangan mengecewakan bosmu. Iya.
Ibu, kami akan keluar sebentar untuk membahas kerjaan. Ya, silakan. Apa kau malu mengatakan yang sebenarnya? Bukan begitu. Lagi pula, cepat atau lambat kita akan bercerai. Aku nggak mau mereka terlalu berharap. Kau juga tahu, keluarga kami hanya orang biasa. Aku... Ingat apa yang kau bilang. Kau sebaiknya gak mengharapkan apapun dariku. Ibu. Gilang, aku sudah bilang ke kakek nenek kalau kau sudah menikah. Tapi mereka nggak percaya. Aku mengundang putri tertua keluarga Mary untuk makan malam hari ini. Kau harus membawa Asya ke rumah. Balik ke rumah sakit. Baik. Kenapa kau kesini lagi? Memangnya gak boleh? Bukan begitu. Terima kasih sudah menempatkan ayahku di kamar VIP. Aku akan menyediakan 2 perawat. Tidak perlu. Orang itu nggak akan berani kesini lagi. Semua sudah aman. Ingatkan ibumu untuk beristirahat. Oh ya, hari ini kau harus pulang bersamaku. Apa harus hari ini? Iya. Aku mau tahu apakah kau sepadan dengan bayaranmu. Ada masalah. Baiklah, kalau begitu tunggu aku di mobil. Ada apa? Aku harus pergi untuk rapat. Oke. Ini adalah kakek dan nenek. Halo kakek nenek. Ayah, ibu, dia adalah istri Gilang yang kuceritakan waktu itu. Asya. Kau berasal dari keluarga mana? Kakek, margaku Serin. Belum pernah dengar marga Serin di kota Nandra. Apa kau dari luar kota? Aku berasal dari kota Nandra. Kakek dan nenek ada di sini. Aku kira dia adalah putri dari keluarga yang kaya raya. Ternyata... Kau terlalu banyak bicara. Bisa diam gak? Kak Gilang, kau nggak ingat aku? Kau memelukku saat aku masih kecil. Kakek pun sudah menjodohkan kita. Maaf, aku nggak pernah ingat hal yang nggak penting. Sudah cukup mengobrolnya. Ayo kita makan. Ayo ibu. Gadis ini sangat cantik. Silahkan dimakan. Gilang, sudah berapa lama kalian saling kenal? 2 atau 3 hari. Kami berencana menikah dalam 2 atau 3 hari. Sebenarnya kami sudah lama saling kenal. Hanya saja dulu aku mengajari secara sepihak. Hei, ada air liur di sumpitmu. Kau ambil makanan untuk Kak Gilang dengan itu? Jorok sekali. Menurutku ini enak. Kau anak keluarga miskin. Gak tahu tata krama. Kau Nona Rita kan? Ya, kenapa? Nona Rita ini adalah keluarga Ruby. Menurutku, seseorang yang terdidik gak boleh berbuat seenaknya di rumah orang lain. Kalau enggak, aku kira kau tuan rumah di sini. Bagaimana menurutmu? Kau ada apa? Aku sudah bersabar denganmu dari tadi. Beraninya kau bicara begitu padaku? Kita akan lihat penampilanmu hari ini. Aku boleh lakukan apapun. Iya, asalkan gak ilegal. Jauhkan aku dari orang-orang yang menyebalkan itu. Aku harus bicara seperti apa? Apa aku harus memuja dan mendewakanmu? Apa kau pantas? Kau juga nggak pantas. Kakek nenek, lihat. Bagaimana bisa? Dia berada di sini. Dia nggak layak untuk Kak Gilang. Kau pikir kau sehebat itu? Sampai kau mau masuk ke keluarga ini? Cukup! Untuk apa kalian ribut-ribut? Ayo kita makan. Ayo. Kurasa sifat Asya cocok dengan keluarga kita.
Dia bicara jujur apa adanya. Aku menyukainya. Tentu saja kau suka. Dari semua wanita yang ada di kota Nandra, kau memilih gadis ini. Nona Rita, jangan marah. Gilang ini memang terlalu gegabah menikah. Dan gak hormat pada orang tua. Aku akan bicara padanya nanti. Kalian berdua harus dengar. Aku belum menyetujui pernikahan kalian. Nona Arsya, paham kan? Kakek. Jangan bicara dulu. Ku dengar Nona Arsya adalah sekretarismu. Nona Rita adalah lulusan Universitas Kartano. Mulai besok, dia akan menjadi sekretarismu di kantor. Aku tahu aku gak akan gagal semudah itu. Aku masih punya kesempatan. Jangan khawatir Kak Gilang. Aku pasti akan bekerja keras. Kakek, menurutku ini nggak etis. Lancang sekali. Kau belum masuk ke keluarga Ruby. Ayah, jangan marah dulu. Dengarkan dulu apa kata Asya. Grup Ruby bukan grup biasa. Proses perekrutannya sangat ketat. Sekretaris adalah posisi yang sangat penting dan gak bisa diserahkan semudah itu. Kau takut aku akan mencuri perhatian Kak Gilang kalau aku bekerja di sana? Kakek bisa dengar sendiri. Nona Rita masuk ke grup Ruby bukan untuk bekerja, tapi untuk mengejar pria. Aku hanya terlalu bersemangat. Mari kembali ke topik. Izinkan aku perkenalkan diri. Aku lulusan Finance Universitas Narta dan dapat penghargaan nasional 4 tahun berturut-turut. Aku bisa bahasa Inggris, Prancis, Rusia, Jepang, Spanyol, total 5 bahasa. Bahasa Inggris sangat mahir. Jika Nona Rita percaya diri, silakan perkenalkan dirimu. Aku nggak menyangka kau sehebat itu. Nggak hanya sekedar pajangan. Aku percaya grup Ruby lebih mementingkan kemampuan daripada tingkat pendidikan. Mereka memang mementingkan kemampuan. Sayang, tolong ambilkan dokumen itu. Baik. Ku dengar Nona Rita sekolah di luar negeri. Grup Ruby sering berurusan dengan banyak perusahaan internasional. Kalau kau mau buktikan kemampuanmu, coba kau terjemahkan halaman pertama. Barulah kami akan menerimamu. Ini sangat membingungkan. Apa-apaan ini? Astaga, Nona Rita, kau sama sekali nggak paham kan? Kakek, Nona Asya benar-benar keterlaluan. Dia mempermalukanku. Aku sependapat dengan Aisyah. Nggak ada masalah. Rita, posisi ini memang nggak cocok untukmu. Kakek, nenek, bibi, aku masih ada urusan lain. Aku pergi dulu. Ayah, kau nggak mau makan? Ini sudah larut, kalian menginap di sini saja. Aku sudah mandi. Apa kita harus tidur sekamar? Maunya bagaimana? Kau adalah orang pertama yang diterima ibuku. Kalau kita tidur terpisah pas malam pertama, nanti dia mikir apa? Kalau begitu, kau tidur di sofa. Aku atasanmu. Kalau begitu, aku tidur di sofa. Ibu? Nak, aku khawatir kalian nggak bisa tidur nyenyak, jadi aku buatkan teh yang menenangkan. Oke, berikan Aku padaku. membuatnya sendiri. Kalian habiskan dulu, baru aku pergi. Baik, Bu. Istirahat yang cukup. Iya, kalian berdua juga. Aku akan segera punya cucu.
Ada apa denganku? Aku nggak bisa kendalikan badan dan pikiranku. Apa yang kau lakukan? Mau jadi wanita nakal? Aku nggak sengaja. Aku nggak bisa kendalikan diri. Aku akan tidur di tempat lain. Ini pasti ulah ibu. Apa ada orang? Buka pintunya. Kok? Apa yang kau lakukan? Mandi.